Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kalau informasi yang saya peroleh ini benar, saya rasa kualitas majalah Tempo memang sudah meluncur drastis. Kalau informasi ini benar, Tempo bukan saja tidak konsisten, tapi juga bahkan bisa disebut hipokrit, munafik. Saya adalah pelanggan majalah Tempo. Saya mengagumi kerja jurnalistik mereka. Tapi kali ini saya terpaksa bilang, Tempo berkhianat terhadap nilai-nilai dasar jurnalistik. Saya sedang bicara tentang beredarnya sebuah surat dari General Manager Tempo kepada Wakil Menteri Kominfo tertanggal 22 September 2024. Dalam surat itu dinyatakan secara jelas bahwa Tempo mengajukan permohonan untuk mendukung program sosialisasi capaian kinerja Kabinet Indonesia Maju yang dikembangkan Kominfo. Catat baik-baik, Tempo lah yang mengajukan permohonan. Sebetulnya ini biasa-biasa saja di masa ini. Ini bukan permintaan wartawan untuk melakukan peliputan secara objektif dan independen tentang pemerintah. Ini adalah kerja bagian iklan Tempo. Mereka berharap pemerintah bersedia mengucurkan dana agar Tempo menyajikan laporan yang membangun citra positif pemerintah. Nilainya miliaran rupiah. Dan ini adalah hal yang biasa saja dilakukan oleh media saat ini karena mereka sulit survive hanya dari pemasukan iklan. Di era online ini, semakin banyak pengiklan yang memilih tidak beriklan di media massa cetak. Jadi bentuk-bentuk kerjasama dengan lembaga-lembaga termasuk pemerintah yang bersedia mensponsori pemberitaan media menjadi semakin lazim dilakukan. Saya ulang ya, sebenarnya ini biasa-biasa saja. Masalah dengan Tempo adalah redaksi Tempo sendiri sekarang mengecam pendanaan berita media oleh pemerintah yang mereka sebut sebagai pelanggaran etika. Dan redaksi Tempo mengatakan mereka tidak bersedia menerima berita pesanan semacam itu. Saya sendiri tidak tahu apakah penawaran Tempo itu dipenuhi Kominfo. Saya duga Kominfo menolaknya dan kini Tempo mungkin membalas dengan menjelek-jelekan pemerintah. Tapi apapun hasil dari tawaran kerjasama itu, yang jadi masalah, redaksi Tempo membangun image bahwa mereka tidak terlibat dalam pola pemberitaan semacam itu, padahal Tempo sendiri mengajukan penawaran. Buat saya, ini sangat memalukan. Serangan Tempo ini bisa disaksikan dalam acara diskusi 3 wartawan Tempo di kanal YouTube mereka, yang disaksikan 780.000 penonton. Nama program diskusinya adalah Bocor Alus, yang menghadirkan 3 pemain utama, Stefanus Pramono, Hussein Abri, dan Fransika Kristi Rosana. Pada edisi 12 Oktober, mereka menampilkan diskusi dengan judul Iming-iming duit kampanye keberhasilan Jokowi. Pada intinya, mereka bicara soal adanya kampanye oleh pemerintah di bulan Oktober ini untuk menampilkan keberhasilan Jokowi selama 10 tahun memimpin Indonesia. Kampanye pemerintah itu dilakukan secara masif melalui beragam media, baik media massa dan media sosial. Tempo menyebut ini adalah orkestrasi dari pemerintah untuk mengkampanyekan keberhasilan Jokowi. Di bawah koordinasi Kominfo, masing-masing kementerian memproduksi bukan hanya tulisan, tapi juga video-video pendek berdurasi 30-90 detik yang disebarkan melalui berbagai platform media sosial. Untuk keberhasilan kampanye, Kominfo juga mengucurkan dana pada media massa untuk mengabarkan keberhasilan tersebut. Kemudian Tempo mengatakan, mereka sebenarnya menerima saja upaya pemerintah mengkampanyekan keberhasilan Jokowi kalau saja dilakukan dengan cara beretika. Jadi, kalau saja dilakukan dengan cara beretika. Tempo menganggap kampanye ini tidak etis. Ini tidak etis karena pemerintah meminta informasi positif itu ditampilkan media sebagai bukan iklan, melainkan seolah-olah berita. Tempo mengatakan mereka juga pernah mendapat tawaran untuk memuat kampanye positif Jokowi itu. Tapi Tempo menolak. Tempo hanya mau kalau berita-berita yang dibayar semacam itu dihadirkan di kolom advertorial sehingga pembaca tahu bahwa itu adalah berita pesanan pemerintah, bukan berita organik. Tempo juga mengutip pernyataan Ketua Dewan Pers yang menuduh pemerintah memaksakan materi yang seharusnya masuk sebagai iklan atau advertorial menjadi seolah-olah hasil peliputan.
Karena itu, Tempo menganggap Jokowi melakukan pelanggaran etika. Seperti saya katakan, buat saya Tempo jadi terkesan tidak konsisten dan melainkan juga munafik. Saya sendiri termasuk orang yang percaya bahwa berita-berita berbayar semacam itu seharusnya diharamkan dalam media massa komersial. Kalau memang media dibayar untuk menampilkan berita tertentu, media harus secara jujur mengungkapkannya. Tapi ya dalam kasus Indonesia sekarang ini, praktek berita semacam ini adalah sebuah kenormalan. Saat ini saja sudah ada begitu banyak media cetak yang akhirnya gulung tikar. Nah, kalau tidak ada aliran dana seperti yang dilakukan pemerintah ini, saya yakin akan jauh lebih banyak media yang bangkrut. Saat berkampanye untuk PSI dalam Pileg tahun ini, saya hadir langsung dalam acara-acara perencanaan kampanye di kantor yang membicarakan tentang tawaran promosi dari berbagai media untuk melakukan kampanye PSI di media massa. Dan jelas-jelas di sana dikatakan dengan harga tertentu PSI berhak membuat berita atau diberitakan oleh media tersebut bukan di rubrik advertorial melainkan di rubrik berita hari ini. Dan salah satu media yang menawarkan paket iklan itu adalah majalah Tempo. Jadi kalau sekarang redaksi Tempo mengatakan Tempo tidak menerima berita bayaran semacam itu, saya duga itu karena si wartawan tidak tahu atau karena dia bohong. Saya duga pemerintah saat ini sudah tidak terlalu antusias untuk mengeluarkan dana untuk bayar iklan di media massa seperti di masa lalu. Para pejabat PR atau humas di kementerian rasanya lebih tertarik untuk membuat konten-konten untuk disebar melalui media massa atau membayar para selebritis, influencer, buzzer untuk mempromosikan pemerintah. Saya sendiri sih bukan orang bayaran semacam itu, video ini misalnya, bukanlah pesanan pemerintah. Tapi saya tahu bahwa memang ada dana besar dialirkan untuk konten-konten seperti yang saya bikin ini. Tapi yang terpenting ingin saya katakan, membayar kami para pembuat konten atau membayar media untuk mempromosikan pemerintah adalah hal yang normal saja. Dan hal pahit yang harus saya ungkapkan, mayoritas media memang hidup dari aliran dana semacam ini. Dalam kaitan itulah, General Manager Tempo mengajukan penawaran untuk kerjasama dengan pemerintah. Saya duga tawaran Tempo itu tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Saya lihat redaksi Tempo sama sekali tidak mengurangi daya serangnya. Kalau Anda saksikan, isi bocor halus ini sangat negatif terhadap Jokowi. Tempo misalnya membangun framing bahwa hasil penelitian lembaga-lembaga survei yang menunjukkan minimal 75% masyarakat Indonesia puas dengan kepemimpinan Jokowi sangat perlu diragukan. Menurut Tempo, hasil yang sangat tinggi itu terjadi karena survei-survei tersebut dilakukan dengan mewawancarai masyarakat tingkat ekonomi bawah. Dengan sinis Tempo mengatakan di masyarakat kelas bawah, popularitas Jokowi itu memang masih tinggi. Tapi kalau di level menengah ke atas, popularitas Jokowi sudah hancur lebur. Tempo bahkan menganggap seharusnya lembaga survei secara jujur mengatakan apakah responden yang diwawancara adalah penerima bansos atau penerima kaos dan seterusnya. Kalau survei-survei itu memang ternyata tidak mewakili atau tidak menunjukkan kondisi sebenarnya, ya buat apa dipercaya? Tanya Tempo. Sikap Tempo ini sangat mencengangkan buat saya. Tempo selama ini lazim menampilkan hasil survei lembaga seperti Indikator, SMRC, LSI, Kompas, Poltreck, dan sebagainya. Selama ini, mayoritas responden lembaga-lembaga penelitian tersebut memang kalangan menengah ke bawah, ya karena mayoritas populasi Indonesia adalah kalangan menengah ke bawah. Kok sekarang tiba-tiba saja Tempo mengajak khalayak untuk meragukan hasil survei tersebut? Kok bisa-bisanya Tempo menganggap yang mendukung Jokowi hanyalah kalangan miskin yang memperoleh bansos dan kaos gratis? Tapi setelah mengatakan itu, saya harus melihat bahwa kemungkinan bisa jadi serangan membabi buta dari Tempo ini sebenarnya bukanlah ungkapan tulus yang kritis dan tajam dari para redaksi. Bisa jadi mereka menyerang karena marah bahwa tawaran Tempo diabaikan. Ini hanya dugaan ya. Seperti saya katakan, saya sebenarnya pengagum Tempo. Tapi kalau praktek jurnalistik mereka tidak diperbaiki, mereka bisa terjerembab menjadi sekedar media murahan yang sensasional dan hanya hidup dari kalangan yang bersedia mengucurkan dana bukan untuk kepentingan rakyat. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.
you.